Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dan juga memaparkan materi dari mata kuliah statistika. Kami akan membahas bab 8 yang berisi tentang analisis seragam atau analysis of variance atau biasa disingkat dengan ANOVA. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami yaitu ada Anissa Rahma, Saskia Rahmawati, Syifa Musyafa, Fira Najah, dan saya sendiri Nailan Haliza. Walaupun disebut dengan analisis ragam, ANOVA bukan membandingkan ragam populasinya, melainkan rata-rata dari populasi itu sendiri. Disebut analisis ragam karena dalam prosesnya ANOVA memilah-milah keragaman menurut sumber-sumber yang memungkinkan. Menurut banyaknya faktor atau kriteria yang menjadi pusat perhatian, ANOVA dibagi menjadi 3, yaitu ANOVA satu arah, ANOVA dua arah, dan juga ANOVA multi arah. Pertama adalah ANOVA satu arah. Bila faktor yang menjadi perhatian merupakan satu faktor, misalnya pengaruh bentuk kemasan pada tingkat penjualan, maka ANOVA yang kita gunakan adalah satu arah. Kenapa disebut satu arah? Karena pusat perhatian kita hanya pada satu titik saja. Kemudian yang kedua ada uji berganda. Nah, uji berganda ini merupakan ada dua kemungkinan keputusan pada ANOVA, yaitu menerima atau menolak Ho. Bila keputusan menerima Ho, disimpulkan tidak ada perbedaan nyata antar perlakuan. Bila menolak Ho, disimpulkan terdapat perbedaan nyata antar perlakuan. Yang terakhir adalah ANOVA dua arah. ANOVA dua arah ini digunakan bila sumber keragaman yang terjadi tidak hanya karena satu faktor atau perlakuan. Faktor lain yang mungkin menjadi sumber keragaman respon juga harus diperhatikan. Faktor lain ini bisa berupa perlakuan lain atau faktor yang sudah terkondisi. Pertimbangan memasukkan faktor kedua sebagai sumber keragaman ini perlu bila faktor itu dikelompokkan, sehingga keragaman antar kelompok sangat besar tetapi kecil dalam kelompoknya sendiri. Oke. Selanjutnya adalah soal-soal latihan bab 8 yang akan dibahas oleh rekan saya. Data berikut merupakan banyaknya kata per menit hasil ketikan 4 sekretaris dengan menggunakan 4 mesin ketik elektronik berbeda. Terdapat 4 mesin ketik. Yang pertama itu ada Royal, yang kedua ada IBM, yang ketiga ada Underwood, dan keempat ada Olivetti. Dan nama-nama sekretarisnya itu yang pertama ada Ayu, Bella, Centil, dan Dini. Untuk mesin ketik yang pertama, Ayu di angka 78, Bella 57, Centil 69, Dini 71. Untuk mesin ketik kedua yaitu IBM, Ayu di angka 62, Bella di angka 49, Centil di angka 78, Dini di angka 66. Untuk mesin ketik ketiga yaitu ada Underwood, yang pertama itu Ayu 71, Bella 62, Centil 72, Dini 59. Untuk mesin ketik keempat itu ada Olivetti, Ayu di angka 77, Bella di angka 60, Centil di angka 83, dan Dini di angka 67. Ujilah dengan A sama dengan 0,5 apakah ada pengaruh jumlah ketikan per menit akibat perbedaan sekretaris. Uji pula apakah perbedaan mesin ketik menyebabkan perbedaan jumlah ketikan per menit. Diketahui banyaknya kata per menit hasil ketikan sekretaris menggunakan 4 mesin ketik berbeda dan A sama dengan 0,05. Terdapat 4 mesin ketik. Yang pertama itu ada Royal, yang kedua ada IBM, yang ketiga ada Underwood, yang keempat ada Olivetti. Dan 4 sekretaris yaitu yang pertama ada Ayu, yang kedua ada Bella, yang ketiga ada Centil, dan keempat ada Dini. Untuk mesin ketik pertama dengan sekretaris Ayu 75 ketikan per menit, lalu dengan sekretaris Bella 57 ketikan per menit. Sedangkan dengan sekretaris Centil 69 ketikan per menit. Dan dengan sekretaris Dini 71 ketikan per menit dengan jumlah total 275 ketikan per menit. Untuk mesin ketik yang kedua yaitu IBM dengan sekretaris Ayu 62 ketikan per menit, lalu dengan sekretaris Bella 49 ketikan per menit, sedangkan dengan sekretaris Centil 78 ketikan per menit dan dengan sekretaris Dini 66 ketikan per menit dengan jumlah total 255 ketikan per menit. Untuk mesin ketik ketiga dengan sekretaris Ayu 71 ketikan per menit, lalu dengan sekretaris Bella 62 ketikan per menit, sedangkan dengan sekretaris Centil 72 ketikan per menit dan dengan sekretaris Dini 59 ketikan per menit.
dengan jumlah total 264 ketikan per menit. Untuk mesin ketik keempat dengan sekretaris Ayu 77 ketikan per menit, lalu dengan sekretaris Bella 60 ketikan per menit. Sedangkan dengan sekretaris Centil 83 ketikan per menit dan dengan sekretaris Dini 67 ketikan per menit dengan jumlah total 287 ketikan per menit. Lalu untuk sekretaris Ayu mendapatkan 288 ketikan per menit dalam 4 mesin ketik. Untuk sekretaris Bella mendapatkan 228 ketikan per menit dari 4 mesin ketik. Untuk sekretaris Centil mendapatkan 302 ketikan per menit dari 4 mesin ketik. Untuk sekretaris Dini mendapatkan 263 ketikan per menit dengan 4 mesin ketik. Total jumlah keseluruhan dari 4 sekretaris tersebut adalah 1081 ketikan per menit. Taraf signifikansi 5% atau 0,05. Untuk HO ada pengaruh jumlah ketikan per menit akibat perbedaan sekretaris. Untuk HI tidak ada pengaruh jumlah ketikan per menit akibat perbedaan sekretaris. Gagal tolak HO dengan taraf signifikan 5% belum dapat dikatakan perbedaan sekretaris memberi pengaruh perbedaan pada jumlah ketikan per menit. Untuk HO, perbedaan mesin ketik menyebabkan perbedaan ketikan per menit. Untuk HI, perbedaan mesin ketik tidak menyebabkan perbedaan ketikan per menit. Tolak HO dengan taraf signifikansi 5% dapat dikatakan perbedaan mesin ketik tidak menyebabkan perbedaan jumlah ketikan per menit. Kemudian yang ditanyakan adalah yang pertama, apakah ada pengaruh jumlah ketikan per menit akibat perbedaan sekretaris? Dan pertanyaan kedua, apakah perbedaan mesin ketik menyebabkan perbedaan jumlah ketikan per menit? Dari tabel dapat diketahui nilai I yaitu level atau perlakuan pada mesin ketik ada 4, yaitu Royal, IBM, Underwood, dan Olivetti. Lalu nilai J yaitu level atau perlakuan pada sekretaris juga ada 4, yaitu Ayu, Bella, Centil, dan Dini. Kemudian kita cari Y bar atau rata-rata. Rata-rata I berarti kita mencari Y bar dari setiap baris, mulai dari Y bar 1 yakni rata-rata baris 1 dan seterusnya sampai dengan baris ke-4. Dan dihasilkan angka-angka ini. Sama dengan halnya yang J, yaitu berarti kita mencari rata-rata setiap kolom. Mulai dari kolom 1 berarti Y bar 1, kolom 2 Y bar 2, dan seterusnya hingga kolom 4. Dan dihasilkan juga angka-angka berikut. Hingga untuk rata-rata total atau Y bar total, berarti kita bagi hasil total ini terhadap jumlah keseluruhan baris dan kolom yaitu 16. Dan dihasilkanlah angka 67,56. Langkah berikutnya kita masukkan nilai-nilai yang telah kita dapatkan tadi ke dalam rumus. Pertama ada SSA atau sum square faktor A, yaitu J dikalikan Y bar 1 dikurangi Y bar total, dikuadratkan. Ditambah Y bar 2 dikurangi Y bar total, dikuadratkan. Y bar 3 dikurangi Y bar total, dikuadratkan. Hingga Y bar 4 dikurangi Y bar total, dikuadratkan. Maka hasilnya adalah 143,72. Selanjutnya SSB sama seperti SSA tadi, I dikalikan Y bar 1 kurang Y bar total dikuadratkan dengan seterusnya hingga Y bar 4 dikurangi Y bar total dikuadratkan. Maka hasilnya adalah 790,12. Untuk SSE atau sum square error, di sini rumusnya yang pertama Y1.1 yaitu baris 1 dan kolom 1 dikurangi Y bar 1 I dikurangi Y bar 1 J. Lalu ditambahkan Y bar total dikuadratkan dan seterusnya. Ini juga sama, yaitu Y2.2 yaitu baris 2 dan kolom 2 dikurangi Y bar 2 I dikurangi Y bar 2 J. Lalu ditambah Y bar total dikuadratkan dan seterusnya hingga Y4.4 dan hasilnya adalah 325,31. Berikutnya adalah mencari nilai MSA, MSB, dan MSE. MSA atau mean square faktor A diperoleh dari SSA dibagi I dikurangi 1. MSB sama dengan SSB dibagi I dikurangi 1. Dan MSE atau mean square error
sama dengan SSE dibagi I kurang 1 dikalikan J kurang 1. Selanjutnya adalah mencari nilai F, hitung dari faktor A dengan cara MSA dibagi MSE. Nilai F hitung faktor B, MSB dibagi MSE, dan diperoleh hasilnya. Lalu, bagaimana cara mengambil keputusannya? Nah, yaitu dengan cara membandingkan antara nilai F hitung dengan F kritis. Yaitu di sini taraf signifikansinya adalah 0,05 atau 5%. Dan degree of freedom-nya adalah 3,9. 3 adalah nilai I dikurangi 1,9. 9 itu adalah nilai dari I kurang 1 dikali dengan J kurang 1. F kritis untuk faktor B juga sama. Taraf signifikansinya adalah 0,05 atau 5%. Dan degree of freedom-nya adalah 3,9. 3 adalah nilai J dikurangi 1,9, yaitu 9-nya adalah hasil dari I dikurang 1 dikali J kurang 1. Jika dibandingkan, maka nilai F hitung faktor A nilainya kurang dari F kritis, sehingga keputusannya adalah gagal tolak H0 atau hipotesis 0. Sedangkan nilai F hitung faktor B nilainya lebih besar dibandingkan F kritis, sehingga keputusannya adalah tolak H0 atau hipotesis 0. Lalu terdapat juga soal nomor 2, berikut adalah pertanyaannya. Data di bawah ini adalah jumlah yang dibelanjakan ibu rumah tangga menggunakan kartu kredit dalam bentuk dolar. 4 jenis kartu kredit dibandingkan, yaitu Astra. Ada 8, 7, 10, 9, 11, dan 11. Lalu kartu kredit BCA ada 12, 11, 16, 10, 12. Lalu ada Citi sebesar 23, 10, 15, 14, 14. Dan terakhir ada Amex 13, 12, 14, 15. Lalu pertanyaannya adalah ujilah dengan alfa sama dengan 0,05 dan lihatlah adakah pengaruh perbedaan pada penggunaan kartu kredit tersebut. Dalam menjawab soal pertanyaan berikut, saya menggunakan rumus dari Unova satu arah. Nah, yang diketahui adalah alfanya yang tadi di soal 0,05. Lalu terdapat juga N1, N2, N3, N4 dapat diketahui dari banyak jumlah angka di tabel. Seperti jumlah yang ada di Astra adalah jumlah yang ada di Astra adalah 5, yaitu 8, 7, 10, 19, dan 11. Itu disebut dengan N. Lalu N15, N25, N35, dan N4-nya adalah 4 karena di dalam tabel Amex hanya terdapat 4 angka. Lalu dari situ kita bisa mengetahui rata-rata dari X1, X2, X3, X4, dan X total. Dari mana X1 itu kita bisa dapatkan dengan menambahkan semuanya dengan arah ke bawah dalam tabel. Lalu terdapat juga rata-rata X1 kuadrat yang kita dapatkan dengan mengkuadratkan rata-rata yang telah kita dapatkan. Lalu bagaimana caranya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita menggunakan rumus, kita harus mencari JKT terlebih dahulu, yaitu dengan rata-rata XT kuadrat dikurang dalam kurung XT kuadrat per N total, yaitu bisa kita langsung jabarkan ya, seperti yang ada di PPT, itu langsung saja 3.431 dikurang 246 kuadrat per 19. Nah, 3.431 itu didapatkan melalui rata-rata X total kuadrat. Nah, lalu terdapat juga hasilnya yaitu 4.673. Lalu
kita harus mencari JKA. Nah, saat mencari JKA ini kita menggunakan cara rata-rata X1 kuadrat per N1 tambah rata-rata X2 kuadrat per N2 dan seterusnya sampai hingga X4 lalu dikurang dengan X kuadrat, rata-rata X kuadrat per N total. Lalu setelah kami hitung, setelah dimasukkan angkanya, terdapat juga hasilnya 3074,14. Lalu setelah itu terdapat kita harus mencari JKD-nya. Nah, JKD itu adalah JKT dikurang JKA, dan setelah kita masukkan datanya terdapat juga hasilnya 5319,89. Lalu setelah itu kita mencari DKT, DKA, dan DKD-nya. DKT-nya adalah 18, DKA-nya adalah 3, DKD-nya adalah 15. Lalu setelah itu kita menjadi VAR-D-nya. VAR-D-nya itu dicari dengan JKD per DKD, yaitu hasilnya 354,64. Dan kita mencari VAR-A dengan cara JKA per DKA, yaitu hasilnya 1024,71. Dan setelah itu kita bisa mulai mencari F hitungnya dengan cara VAR-A per VAR-D, yaitu kita bisa langsung bagi menjadi hasilnya 2,88. Nah, untuk mencari F tabel kita bisa juga lihat, saya mencari F tabelnya di Google, dan setelah saya lihat F tabelnya itu bisa dicari dengan DKA sebagai pembilang dan DKD sebagai penyebut. Lalu setelah saya lihat itu, F tabel dari soal ini adalah 3,29. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa F tabel lebih besar dari F hitung, yang dimana dapat disimpulkan bahwa tidak dapat pengaruh perbedaan dari yang digunakan, dan F0 ditolak. Terima kasih.